Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda sekalian, alhamdulillah di channel kita ini ke depan akan kita mencoba untuk mengulas ayat-ayat Al-Quran agar kita semakin paham dan mendapatkan pemaknaan yang jelas, dan semoga dengan kita mempelajari, mendalami isi-isi ayat Al-Quran itu, kita bisa semakin bertambah imannya dan semakin kuat dan kokoh dalam menapaki jalan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akan membahas ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan asbabun nuzul, tafsir, dan tadabbur ayat. Namun sebelum kita masuk ke sesi tersebut, kita harus membahas sedikit tentang apa itu asbabun nuzul, tafsir, dan tadabbur. Apa saja perbedaan di antara ketiga perkara tersebut. Yang pertama, asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini terdiri dua kata ya, yaitu asbabun dan nuzul, berasal dari bahasa Arab. Asbabun artinya sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Maka jika digabung, kata asbabun nuzul itu berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, asbabun nuzul sebuah ayat itu biasa ada yang berupa bentuk atau peristiwa, ada juga dikarenakan pertanyaan dari masyarakat yang ada di sekitar Rasulullah SAW ketika itu ya. Contoh peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi asbabun nuzul dari ayat atau sebab turunnya ayat itu seperti peristiwa di mana kaum Yahudi Madinah walaupun diperingatkan oleh Rasulullah SAW tapi mereka tidak mau beriman. Ada pula tentang kisah-kisah perang, kisah perselisihan kaum Aus dan Khazraj di Madinah dan seterusnya. Banyak lagi ya peristiwa-peristiwa menjadi asbabun nuzul sebuah ayat. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kemudian pertanyaan itu dijawab dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh pertanyaan tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga tentang hukum-hukum Islam lainnya seperti yang bertanya tentang khamar, tentang judi, tentang haid, tentang rampasan perang, dan lain-lain. Yaitu tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sebuah ayat ya. Apa yang melatar belakangi ya turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian tafsir ini berakar dari kata fasaro yang bermakna bayana atau waddaha. Fasaro atau fassoro ini mempunyai makna bayana, menjelaskan, atau waddaha yang menerangkan, artinya menerangkan ya. Nah, menurut Az-Zarkashi dalam buku Burhan fil Ulumul Quran, maksud dari tafsir itu adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menerangkan maknanya, menyingkap hukum dan hikmahnya dengan merujuk pada ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahu, tasrif, bayan, usul fikih, qiraat, asbabun nuzul, dan nasi mansuh. Nah, sedangkan menurut Az-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran dengan menyingkap maknanya dengan maksud yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan manusia. Nah, menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Dalam menafsirkan Quran ada cara Ibnu Taimiyah yang dikutip Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azharnya. Pertama, ayat dengan ayat. Kalau meragu akan makna suatu ayat, sambungkan dengan ayat lainnya.
Buya Hamka mengambil contoh surat Toha ayat 67 dan merincikannya dengan surah Al-A'raf ayat 116. Ya, di surat Toha ayat 67 itu tentang Nabi Musa merasa takut di dalam hatinya. Nah, kemudian rasa takut dalam hati itu disambungkan dengan surah Al-A'raf ayat 116, di mana ketakutan itu disebabkan sihir yang dibuat oleh ahli sihir Fir'aun ketika mereka memperlihatkan adanya ular-ular waktu itu. Nah, itu contoh bagaimana ayat-ayat yang umum itu dirincikan dengan ayat-ayat yang lebih rinci lagi ya. Kemudian ayat itu ditafsirkan dengan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, maka bisa kepada pendapat tabiin, atau itu pun harus disaring dulu, dicari mana yang paling dekat dengan Quran dan sunnah. Nah, maka menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dalam menafsirkan Al-Quran maka yang utama adalah berdasar kepada sunnah, yakni segala perkataan, akwal maupun perbuatan af'al Rasulullah dan perbuatan orang lain, yakni sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum yang disetujui oleh beliau. Karena itulah seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan berlawanan kepada sunnah. Nah, ada beberapa macam tafsir ya, jenis tafsir. Tafsir riwayat itu adalah tafsir yang sering juga disebut dengan istilah tafsir nakal atau tafsir maksur. Cara penafsiran jenis ini bisa dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain yang sesuai, maupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan nas dari As-Sunnah, karena salah satu fungsi As-Sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada tafsir diroyah. Tafsir diroyah disebut juga tafsir birro'i, yakni tafsir dengan cara ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, kaidah yang murni dan tepat. Tafsir diroyah bukanlah menafsirkan Al-Quran berdasarkan kata hati atau kehendak semata, karena hal itu dilarang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, niscaya harus bersedia menempatkan dirinya di neraka. Dan siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya atau nalarnya, maka hendaknya bersedia menempatkan diri di neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya kebetulan tepat, niscaya ia telah melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abi Daud dari Jundab. Hadis-hadis di atas melarang seorang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu atau sekehendak hatinya, tanpa mengetahui dasar-dasar bahasa dan syariat seperti nahwu, sorof, balaghah, usul fiqh dan lain sebagainya. Makanya untuk menjadi seorang mufassir atau orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa sembarangan, kecuali dia sudah menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menafsirkan sebuah ayat sebagaimana disampaikan tadi ya. Kemudian tadabbur ya. Tadabbur secara bahasa berarti melihat dan memperhatikan kesudahan segala urusan dan bagaimana akhirnya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani menjelaskan, pada dasarnya tadabbur berarti memikirkan secara mendalam kesudahan sesuatu urusan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ibnu Al-Qayyim juga menjelaskan yang dimaksud dengan menadaburi atau mentadaburi suatu perkataan adalah melihat dan memperhatikan perkataan itu dari awal dan akhir perkataan, kemudian mengulang-ulangi hal itu. Adapun yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran adalah menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan mendengarkannya. Fokuskanlah pendengaranmu dan hadirlah seperti seseorang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadabbur Al-Quran itu haruslah mengandung tujuan untuk mengambil manfaat dan mengikuti apa yang tergandung dalam Al-Quran.
Karena tujuan membaca dan menadaburi ayat-ayat Al-Quran itu adalah untuk mengamalkan dan berpegang pada isi kandungan. Sedangkan Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman Habban Nakah menegaskan, tujuan tadabbur bukanlah sekedar kemewahan ilmu atau bangga dengan pencapaian pengetahuan, melainkan untuk mengingatkan dan mendapat pelajaran serta beramal sesuai dengan ilmu yang didapat. Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang menadaburi Al-Quran demi mendapatkan petunjuk darinya, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Ada dua manfaat lain dari tadabbur Al-Quran. Pertama, agar dapat merasakan bahwa Al-Quran sungguh-sungguh berasal dari Allah. Tak ada pula kontradiksi antara Al-Quran dan hatinya, antara Al-Quran dan kenyataan, serta antara satu ayat dan ayat lainnya. Yang kedua, tadabbur Al-Quran dapat membuka kalbu yang terkunci, karena kalbu adalah alat paling utama untuk menangkap pesan-pesan Al-Quran. Demikian kawan-kawan penjelasan tentang asbabun nuzul, kemudian tafsir dan tadabbur Al-Quran. Intinya dari kegiatan ini kita berharap agar makna-makna dalam Al-Quran dapat kita tangkap dan kemudian membawanya untuk kita semakin banyak melakukan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Demikian, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.